Hari demi hari terus berlalu, tanpa Xiaoyan sadari bahwa ia telah memurnikan kristal tersebut selama 10 hari. Dan di hari ke-10 itu, membuat para tetua merasa lega saat melihat tanda-tanda bahwa kristal itu mulai meleleh sedikit demi sedikit. Saat ini, mereka hanya perlu sabar menunggu waktu hingga kristal yang membungkus Xian meleleh sepenuhnya. Xiaoyan tidak beristirahat sedikit pun selama 10 hari ini. Doki di dalam tubuhnya telah benar-benar habis 2 kali. Tetapi dia tidak menggunakan darah esensi naga kuno yang diberikan oleh penatua Juli kepadanya. Sebaliknya, dia mengandalkan mantra api yang telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Kuasitian untuk secara paksa menyerap energi di sekitarnya. Meskipun penyerapan semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan tingkat di mana dokinya habis, dia masih bisa bertahan dengan mengandalkan beberapa pil pemulihan doki lainnya. Selama 10 hari, doki di dalam tubuhnya tidak berhenti beredar bahkan untuk sesaat. Penentuan semacam ini menyebabkan bahkan beberapa anggota suku dari suku naga Void kuno tanpa sadar merasakan kekaguman. Namun tanpa diduga tiba-tiba dari langit, banyak sinar cahaya tiba-tiba muncul di ruang kosong. Sesaat kemudian, sinar cahaya perlahan turun ke Pulau Naga kuno. Cahaya tersebar dan banyak sosok dengan aura kuat muncul. Sebagian besar dari sosok-sosok ini mengenakan baju besi emas tua. Ada gambar naga di baju besi mereka. Naga itu tampak bergerak secara samar-samar. Tampak seperti hidup, itu bahkan tampak memancarkan gelombang demi gelombang tekanan naga yang kuat. Selain orang-orang ini yang mengenakan baju besi emas tua, ada beberapa sosok manusia dengan tubuh bagian atas telanjang. Orang-orang ini tampak cukup besar dan kuat. Mereka memiliki dampak visual yang menakjubkan. Ternyata itu adalah orang-orang dari Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan. Banyak suara yang mengandung amarah segera bergema di sekitar Pulau Naga kuno ketika mereka melihat sosok manusia ini. Xia Eo, kamu benar-benar berani memimpin orang ke Pulau Naga Timur milikku. Sungguh kemampuan yang hebat. Ruang di langit menjadi terdistorsi. Banyak sosok muncul. Orang tua yang memimpin pasukan Naga Timur adalah Penatua Qiyu yang telah mengobrol dengan Penatua Juli saat itu. Pada saat ini, wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi menjadi sangat tegas. Perasaan kuat tanpa amarah samar-samar dipancarkan darinya. Orang tua Qiyu, kamu seharusnya tidak melampiaskan amarahmu padaku. Aku di sini hanya atas perintah untuk mengundang orang hebat dengan garis keturunan bangsawan kembali ke Pulau Naga Barat. Seorang pria besar dengan alis tebal mengenakan baju besi emas tua perlahan mengambil 2 langkah ke depan. Ketika dia melangkah maju, ruang kosong tampak bergetar. Dia melirik Qiyu yang berada dalam penghalang pertahanan dan tertawa keras. Aku takut Raja Naga Barat ingin memenjarakan garis keturunan bangsawan di Pulau Naga Barat. Bukan. Dia hanyalah cabang dari garis keturunan bangsawan, namun dia berani menyebut dirinya Raja Naga. Bukankah dia takut bunuh diri? Qiyu dengan dingin tertawa. Pria besar bernama Xia Eo berkata dengan pelan, suku naga kuno saat ini telah terpecah menjadi 4. Terlepas dari alasannya, Raja Naga Barat memiliki garis keturunan bangsawan. Dia memiliki kemampuan mengumpulkan yang lebih kuat daripada kalian dengan garis keturunan biasa. Jika seseorang membicarakannya, Pulau Naga Timurmu adalah yang seharusnya tidak ada. Di antara 4 pulau, hanya pulau Anda yang tidak dipimpin oleh seseorang dengan garis keturunan bangsawan. Keberadaan seperti ini tidak akan diterima. Ini tidak tergantung pada 3 raja naga lainnya untuk memutuskan apa yang bisa diterima atau tidak. Suku Naga Void kuno tidak memiliki raja naga utara, selatan, timur, atau barat. Ia hanya memiliki mantan kaisar naga. Sisanya tidak memiliki kualifikasi untuk menerapkan aturan suku apapun. Qiyu mengangkat alisnya saat dia menjawab. Hihi, aku juga terlalu malas untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal padamu. Orang tua, kali ini, saya mendapat perintah. Tolong serahkan orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan. Kalau tidak, masalah ini sepertinya tidak akan berakhir dengan baik. Xia Eo meringkuk mulutnya saat dia membuat permintaan. Ekspresi Qiyu menjadi dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan energi menakutkan dengan cepat berkumpul. Qiyu, dalam hal kekuatan tempur, Pulau Naga Timur milikmu adalah yang terlemah di antara 4 pulau. Jika pasukan armor naga Pulau Naga Barat saya akan menyerang, Pulau Naga Timur ini tidak akan bisa bertahan lama. Xia Eo melambaikan tangannya saat melihat Qiyu bersiap untuk bertarung. Sosok manusia emas gelap di belakangnya perlahan melangkah maju. Tekanan kuat berkumpul dan menyebar menuju Pulau Naga. Ketika tekanan ini menyebar, ekspresi Penatua Juli yang berada jauh di dalam Pulau Naga perlahan menjadi suram. Dia menatap Xiaoyan yang masih duduk di depan kuali besar. Dia berkata dengan suara yang dalam, kalian semua harus melindungi Mr. Xiaoyan dengan baik.
Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Beberapa tangisan rendah dan dalam dipancarkan dari pegunungan sekitarnya saat suara penatua Julie terdengar. Julie hanya mengangguk setelah mendengar jawaban mereka. Tubuhnya bergerak dan menghilang dengan cara yang aneh. Saat berikutnya dia muncul. Dia sudah berada di depan tubuh Qiyu. Dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya yang tenang ke sosok manusia yang tergantung di ruang kosong. Itu berhenti pada sekelompok sosok manusia besar dengan tubuh bagian atas telanjang. Tentara naga armor dari Pulau Naga Barat dan pasukan naga barbar dari Pulau Naga Selatan. Pejuang elit dari dua pulau ini telah diberangkatkan. Bolehkah saya tahu siapa komandan pasukan naga barbar? Haha, kamu memang layak menjadi penatua Julie. Aku yang dulu masih ditemukan olehmu meskipun aku bersembunyi di samping. Ruang kosong perlahan menjadi terdistorsi setelah suara penatua Julie terdengar. Seorang tetua berkulit pucat yang mengenakan pakaian kulit sederhana muncul entah dari mana dan menertawakan penatua Julie di dalam Pulau Naga. Penatua Julie melirik sesepuh ini, suaranya tidak mengandung terlalu banyak fluktuasi saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Elder Julie, serahkan orang itu. Kami telah berada di bawah perintah. Suku Naga Void kuno telah menjadi seperti ini, saya pikir akan sangat sulit untuk menyatukan suku lagi. Tiga Raja Naga Agung tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Manyan menghela nafas, dia menatap Julie sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Omong kosong, serahkan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timur saya dapat ditindas? Jika tetua pertama dan tetua kedua tidak melakukan retret yang dalam, akankah ketiga pulau itu berani datang ke Pulau Naga Timur saya untuk bertindak dengan arogan? Sesosok tiba-tiba bergegas ke langit. Dia berteriak keras tanpa takut tekanan yang menyebar dari banyak ahli dari Pulau Naga Barat. Hei Ching, kamu masih memiliki temperamen buruk yang meminta untuk dipukuli? Xiao melirik Hei Ching. Setelah itu, dia menoleh ke Manyan dan berkata, kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Ayo serang. Setelah kata-katanya terdengar, armor naga emas gelap di tubuh Xiao tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Aura mengerikan menyapu tubuh mereka seperti badai. Raungan naga yang dalam sedikit dipancarkan dari cahaya keemasan. Tentara naga armor, serang. Kembalikan orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan. Xiao tiba-tiba melambaikan tangannya. Banyak sosok yang mengenakan armor naga semuanya mengeluarkan teriakan keras bersamaan. Aura ganas melonjak keluar. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang meledak secara eksplosif ke Pulau Naga kuno. Manyan menghela nafas dan memberi perintah saat melihat mereka menyerang. Sosok manusia dengan tubuh bagian atas telanjang mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Lengan mereka bergetar dengan cepat saat mereka mengepalkan tangan. Dalam sekejap mata, kedua lengan mereka berubah menjadi cakar naga yang ditutupi sisik ungu pucat. Tubuh mereka melintas dan menyerbu ke Pulau Naga kuno. Penatua Julie berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya berubah muram ketika dia melihat banyak sosok menyerbu ke Pulau Naga. Banyak sosok buram tiba-tiba menyerbu dari Pulau Naga kuno setelah suara penatua Julie terdengar. Dalam sekejap, aura yang luas dan kuat menyapu langit. Suara daging yang teredam bertabrakan dengan keras dengan daging lain, dan ledakan energi yang keras bergema di langit. Hei Ching, yang memasang ekspresi muram, dengan keras meninju seseorang dengan tubuh bagian atas telanjang yang tangannya telah berubah menjadi cakar naga. Orang itu memuntahkan darah dan mundur. Sebelum dia bisa sekali lagi menyerang ke depan, penatua Julie telah muncul di depannya. Hei Ching, pergi dan lindungi Xiaoyan. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Serahkan tempat ini padaku. Penatua Julie berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun Hei Ching sedikit tidak mau meninggalkan medan perang, dia juga memahami pentingnya Xiaoyan saat ini. Saat itu, dia hanya bisa mengatupkan giginya. Tubuhnya ditarik mundur dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, dia memasuki bagian terdalam dari Pulau Naga kuno. Setelah mengirim Hei Ching untuk melindungi Xiaoyan, mata Elder Julie terfokus pada ruang di depannya. Manyan berkulit putih keabu-abuan perlahan muncul di tempat itu. Pada saat ini, tubuhnya mulai membentuk sisik naga ungu. Tangannya juga menjadi cakar naga yang tajam. Manyan telah berubah menjadi setengah manusia setengah naga dengan tubuh naga, cakar naga, dan lengan naga. Aura yang sangat mengerikan perlahan menyebar dari tubuh Manyan setelah transformasi selesai. Bahkan ruang sekitarnya menjadi sangat terdistorsi sebagai hasilnya. Kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Saya ingin tahu apakah arus Anda telah menembus kelas Dozun. Mata Manyan juga mengungkapkan warna ungu tua karena transformasi tubuhnya. Dia tersenyum pada Julie dan kakinya dengan lembut ditekan. Fluktuasi yang intens tiba-tiba muncul.
Tubuhnya seperti kilat seperti yang muncul di depan penatua Julie. Dalam sekejap, dia melambaikan cakar naga dan diikuti energi menakutkan. Seluruh pulau naga kuno meletus dengan suara yang mengguncang bumi dan banyak medan pertempuran muncul di langit di atas pulau naga. Suasana semula tenang dan sunyi sudah tidak ada lagi saat ini. Dua dari pulau naga telah mengirim pasukan elit mereka. Kekuatan bertarung ini bisa membasuh faksi tingkat atas di Central Plains dengan darah. Dalam menghadapi serangan mendadak ini pulau naga timur awalnya lengah. Untungnya, itu memiliki cukup banyak ahli. Setelah mengalami kekacauan awal, pertempuran akhirnya stabil. Sementara pulau naga telah turun menjadi pertarungan yang intens. Bagian terdalam dari pulau naga masih mempertahankan kedamaian. Suhu yang menakutkan masih menyebar di mulut gunung berapi. Di dalam kuali besar, tubuh Jian yang semula keras perlahan mendapatkan kembali kelembutannya. Seseorang bisa secara samar-samar merasakan energi seperti lautan yang menakutkan mengalir di dalam tubuhnya. Ekspresi Hui Qing serius saat dia menatap bagian dalam kuali besar dari udara. Tiba-tiba gelombang suara angin yang deras dikirim dari kejauhan. Ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Dia menoleh, hanya untuk melihat 10 aura yang sangat ganas mengalir dengan kecepatan seperti kilat. Hentikan mereka. Jangan biarkan mereka mengganggu Xiaoyan. Hei Qing dengan dingin berteriak ketika dia melihat orang-orang ini menerobos masuk. Teriakan Hei Qing baru saja terdengar ketika banyak sosok manusia dengan cepat bergegas ke depan dan menghentikan sosok manusia di kejauhan. Pertempuran besar meletus segera setelah kontak. Meskipun mereka yang datang diblokir, ekspresi Hei Qing tetap terlihat jelek. Dia mengerti bahwa Pulau Naga Utara terakhir pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa sejak Pulau Barat dan Selatan menerima kabar. Dengan kekuatan yang dimiliki Pulau Naga Timur saat ini, menghentikan serangan oleh kedua pulau ini sudah sangat sulit. Jika Pulau Naga Utara ikut campur, itu akan sangat berbahaya. Hei Qing mengepalkan tinjunya saat matanya terfokus pada pria muda kurus yang duduk di depan kuali besar. Dia bergumam, "Xiaoyan, lebih cepat." Energi yang kuat beriak di langit seperti guntur yang teredam, beresonansi di atas Pulau Naga. Xiaoyan, yang duduk di depan kuali besar, tampaknya tidak dapat merasakan situasi kacau yang ada di dunia luar. Matanya yang berlumuran darah menatap ke dalam kuali besar. Tangannya kaku saat dia membentuk segel dan mengontrol suhu. 1 bulan tanpa istirahat ini dan kebutuhan untuk melakukan tugas menakutkan seperti itu sudah cukup untuk melelahkan seorang ahli di puncak kelas Dojun sampai kelelahan. Namun, Xiaoyan telah mengalami perjuangan pahit ini. Terlepas dari ketahanannya, pikirannya menjadi kabur pada saat ini. Mata Hei Qing dengan cemas menatap Xiaoyan yang kusut. Tinjunya perlahan mengencang. Dia sadar bahwa Xiaoyan sudah mencapai batasnya. Pikiran Xiaoyan sangat tegang selama periode waktu ini dan tidak pernah rileks sedikit pun. Melanjutkan seperti ini akan menyebabkan kerusakan besar. Orang ini benar-benar sangat kejam pada dirinya sendiri. Jika masalah kali ini bisa diselesaikan, aku, Hei tua, akan menjadi saudara sumpah denganmu dan melawan siapapun yang kau minta. Hei Qing dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan seseorang yang bangga seperti dia tidak punya pilihan selain terkesan oleh Xiaoyan. Suara Hei Qing baru saja terdengar saat suara yang mengguncang bumi ditransmisikan dari kejauhan. Segera, aura ganas bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Sebelum sosok itu tiba, tawa liar dan tak terkendali bergulir seperti guntur. Setelah tawa liar dan merajalela ditransmisikan dari kejauhan, sosok itu tiba di dekat gunung berapi dalam beberapa kilatan. Setelah itu, perlahan-lahan mengurangi kecepatannya. Semua orang melirik dan melihat bahwa itu adalah pria yang mengenakan baju besi emas tua. Mata pria itu berwarna emas. Wajahnya juga mengandung sedikit keganasan. Hei Qing sedikit terkejut saat melihat orang ini. Dia segera mengerutkan kening. Dengan lambaian lembut tangannya, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari hutan pegunungan sekitarnya. Mereka dengan hati-hati memperhatikan pria bernama Xia Xia ini. Xia Xia melihat Hei Qing berdiri di depannya. Kedua matanya menyipit. Tapi dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Dengan lambaian tangannya, banyak sosok dengan niat membunuh yang besar maju dari belakangnya. Raungan naga yang kuat bergema di langit. Ekspresi Hei Qing tenggelam saat dia melihat mereka. Dia mengangguk dan selusin lebih ahli dari Pulau Naga Timur dengan cepat bergegas keluar. Mereka memblokir sosok manusia yang mengenakan armor naga emas gelap. Hei Qing, serahkan orang hebat itu dengan patuh. Jika tidak, darah akan mengalir seperti sungai melalui Pulau Naga Timurmu hari ini. Xia Xia tertawa keras, tubuhnya berkedip dan muncul sekitar selusin meter di depan Hei Qing. Mereka saling berpandangan satu sama lain.
Percikan api melesat di antara mata mereka dan energi menakutkan mengalir dengan tenang. Kami harus melihat apakah Anda, Xiaxia, memiliki kualifikasi untuk merebut orang ini. Ekspresi He Qing gelap dan serius. Tinjunya tiba-tiba terkepal dan dia melontarkan pukulan kejam. Garis hitam pekat segera terbentuk. Segera setelah itu, celah spasial hitam gelap ini dengan cepat berenang menuju Xiaxia. Xiaxia juga mendengus dingin saat melihat serangan He Qing. Tubuhnya tidak menyerah sedikit pun saat dia tiba-tiba melontarkan pukulan yang bertabrakan dengan keras dengan garis hitam gelap. Kekuatan yang tak tertandingi menyebar dalam riak. Tubuh Xiaxia bergetar sebelum dengan cepat stabil. Kakinya menginjak langit, dan tubuhnya muncul di samping He Qing dengan gaya seperti hantu. Serangan seperti badai yang ganas diluncurkan dengan kecepatan seperti kilat. He Qing tertawa terbahak-bahak saat menghadapi serangan Xiaxia. Dia mengeluarkan tawa dingin itu dan tidak menyerah sebaliknya. Dia bertabrakan langsung dengan Xiaxia. Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras di langit. Setiap kali tinju bergerak, itu akan menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan ledakan sonik. Satu-satunya tempat yang sunyi juga menjadi kacau ketika keduanya mulai bertengkar. Namun, sosok kurus yang duduk di depan kuali besar tidak menunjukkan aktivitas sedikitpun meskipun demikian. Dua sosok bertabrakan di udara, energi pertarungan mengguncang dan merobek ruang itu sendiri, membentuk lubang hitam-hitam selebar 100 kaki. Kedua sosok yang bertempur ini juga terpisah saat bersentuhan sebelum mundur. Ini benar-benar tak terduga. Ternyata Anda juga seorang Banxiang. Kaki Manian terhuyung mundur. Sisik naga ungu tua di tubuhnya menjadi jauh lebih redup saat ini. Kedua matanya menatap Julie dari kejauhan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Julie tanpa ekspresi kekuatannya mirip dengan Manian. Tetapi Manian memiliki teknik rahasia khusus yang bisa mengubahnya menjadi setengah naga setengah manusia untuk pertempuran. Membuatnya cukup merepotkan untuk dihadapi oleh karena itu. Cukup sulit untuk mengalahkan pihak lain. Julie, jangan melanjutkan perlawanan yang tidak berarti. Kekuatan Pulau Naga Timur Anda adalah yang terlemah di antara 4 pulau. Saat ini, ketiga pulau tersebut sedang bekerja sama. Tidak ada cara bagi Anda semua untuk menolak. Anda harus menyerahkan orang itu, kata Manian perlahan. Jika sesepuh Pulau Naga Timur tidak memasuki kekosongan untuk berlatih sementara, serta tetua pertama dan tetua kedua sedang melakukan retret yang dalam, jangankan Anda, bahkan 3 raja naga besar tidak akan berani datang ke sini. Julie dengan dingin tertawa. Tawa dingin Julie baru saja terdengar ketika tawa lembut tiba-tiba dikirim dari ruang kosong. Ekspresi Julie langsung menjadi jelek saat tawa lembut ini terdengar. Matanya menatap tajam ke ruang kosong. Pulau Naga Utara akhirnya muncul ya. Ruang kosong tiba-tiba memancarkan banyak lampu hijau di depan mata Julie yang terfokus. Lampu hijau dengan cepat menjadi lebih besar. Banyak sosok manusia mengendarai lampu hijau. Mereka membawa aura mengerikan saat muncul di langit di atas Pulau Naga. Gelombang demi gelombang angin yang deras bisa terdengar. Sepertinya saya terlambat. Namun, saya beruntung tidak melewatkan acara utama. Seorang tetua berjubah hijau di langit memandang Pulau Naga kuno yang kacau. Dia tanpa sadar tersenyum saat berbicara. Hati Julie benar-benar tenggelam saat melihat sesepuh berjubah hijau ini. Ketiga raja naga besar ini memang bertindak dengan cara yang agung. Mereka sebenarnya telah mengirim 1 Banxiang dan 2 ahli di puncak kelas Dozun. Tampaknya mereka benar-benar berniat membawa Xian dengan segala cara. Orang tua bernama Qingyan melirik Julie yang berwajah suram setelah dia muncul. Dia tertawa sebelum beralih ke bagian terdalam dari Pulau Naga. Dia berkata, "Penatua Manian, Anda akan memblokir Julie. Aku yang dulu secara pribadi akan membawa orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan itu." Qingyan bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju bagian terdalam dari Pulau Naga ini. Julie menjadi sangat marah saat melihat ini. Namun, Manian memblokirnya sebelum dia bisa mengejar. Cakar naga Manian menari, memotong udara untuk bergegas menuju Julie. Julie sangat marah setelah diblokir oleh Manian. Doki yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Julie dengan kejam bergegas menuju Manian. Sementara Julie diblokir oleh Manian, lelaki tua bernama Qingyan itu muncul di atas gunung berapi dalam beberapa kilatan. Qingyan melirik Xiaoyan yang duduk di depan kuali besar. Matanya kemudian berhenti di bagian dalam kuali besar. Alisnya sedikit berkerut saat dia bergumam. Itu adalah orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan ya. Dia hanyalah seorang anak kecil, namun tekanan garis keturunannya sudah memberi saya petunjuk tentang identitasnya. Bawa orang itu pergi dulu.
Kejadian tak terduga mungkin terjadi jika kita menunda. Qingyan tidak mau tinggal lama setelah tiba. Tubuhnya bergerak. Dan dia baru saja akan menyerang ketika sesosok melintas dan muncul dari jarak dekat di depannya. Sosok itu adalah Taijian Junjie. Dia tanpa ekspresi. Tangannya dengan erat memegang pedang logamnya sambil menatap Qingyan. Perasaan acuh tak acuh menyebar dengan tenang. Qingyan mengerutkan alisnya ketika dia melihat Taijian Junjie menghalangi dia. Dengan kekuatannya di puncak kelas Dozun, dia secara alami tidak akan peduli dengan Taijian Junjie. Dia melambaikan lengan bajunya dan badai energi muncul di depannya. Itu bergegas menuju Taijian Junjie dengan gaya seperti kilat. Ekspresi Taijian Junjie tetap acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak bisa melihat celah antara dia dan Qingyan. Dia mengangkat pedang besarnya ke atas dan segera memotongnya dengan cara yang sederhana. Pedang itu mendarat, ekspresi Taijian Junjie segera menjadi lelah. Seolah-olah semua dokinya telah menghilang dengan pedang ini. Pada saat yang sama, cahaya seukuran telapak tangan mengeluarkan suara kai saat itu mengalir dari ujung pedangnya. Akhirnya, badai itu bertabrakan. Keduanya terdiam karena tabrakan. Segera setelah itu, angin puyuh energi yang menakutkan melonjak keluar. Pedang cahaya berada di atas badai. Taijian Junjie yang berwajah lelah segera mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampak menderita pukulan berat, dan dia mendarat di hutan di bawah. Sudut mulut Qingyan terangkat dengan jijik setelah yang dibutuhkan hanyalah gelombang tangannya untuk mengalahkan Taijian Junjie. Seseorang dari kekuatan Taijian Junjie berani menunjukkan dirinya. Dia benar-benar mencari kematian. Bocah, hentikan apimu. Qingyan melangkah melalui ruang kosong setelah mengalahkan Taijian Junjie. Dia perlahan berjalan menuju Xiaoyan dan dengan acuh tak acuh memerintahkannya. Namun, Xiaoyan yang keriput tampaknya belum mendengar suaranya. Matanya yang berlumuran darah menatap tajam ke bagian dalam kuali besar. Langkah kaki Qingyan perlahan berhenti di samping Xiaoyan. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia tidak menerima tanggapan. Dia perlahan mengangkat tangannya. Doki melonjak saat dia dengan kejam menghancurkan bagian atas kepala Xiaoyan. Sementara tangan Qingyan menghancurkan dengan keras. Mata yang tertutup rapat dari gadis di dalam kuali tiba-tiba terbuka. Suara sedingin es yang mengandung tekanan yang tak terukur bergema di samping telinga Qingyan. Itu seperti guntur yang bergema di jiwanya, menyebabkan tubuhnya langsung diam. Kemudian sosok cantik yang agung itu berkata, "Jika Xiaoyan kehilangan sehelai rambut, kamu akan menggunakan hidupmu sebagai bayarannya."